Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayat sadaqallahu alazim. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh ingkang kawula hormati. Kenapa ini perlu saya dahulukan? Karena yang sepuh niku artosipun nyesep ampuh niku tiang sepuh. Jadi kalau tiang sepuh harus dihormati. Bisa-bisa beliau lebih dahulu daripada saya. Jadi perlu didahulukan orang sepuh. Makanya segala sesuatu kalau ada orang sepuh harus didahulukan. Makannya harus didahulukan, duduknya harus didahulukan, dan lain sebagainya sebagai penghormatan. Bapak Haji Abdul Karim sekeluarga yang kami hormati, mempelai berdua Nanda Adit dan Nur Azizah, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sami taksih kaparingan sehat. Sehat ini penting. Rasulullah SAW tiap pagi dan petang selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka afiatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kula nyuwun afiah. Afiah itu penyelesaian masalah, penyelesaian terhadap problem-problem nopo mawon niku afiah. Sakit yang lama tidak sembuh, nyuwun sembuh. Masalah-masalah yang ada pada keluarga, yang ada pada diri kita, yang ada pada masyarakat kita, yang ada pada kaum muslimin perlu penyelesaian. Makanya Rasulullah SAW nek ndonga tiap pagi lan petang itu nyuwun sehat. Nyuwun sehat. Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Dalam doa yang lain Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah sehatkanku, ya Allah badanku sehatkan, pendengaranku sehatkan, penglihatanku sehatkan. Napa artine harta benda ini mboten sehat. Napa artine dunya brono ini mboten sehat. Panjenengan gak ada bojo ayu tapi ini mboten ningali ya napa? Wonten manfaatnya mboten. Jadi Rasul nyuwun dumateng Gusti Allah, ya Allah sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, dan sehatkan penglihatanku. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, setunggal dinten Rasulullah SAW saksampunipun piyambake salat Isya, tidak lama keluar menemui para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah naro katoyiban nafsi. Ya Rasul, aku melihat engkau sangat bahagia. Waktu itu rambutnya Rasul basah. Ya Rasul, aku melihat kamu sangat bahagia. Nah, waktu niku para sahabat berbicara tentang dunia, berbicara tentang harta benda. Bapak, nek masalah dunia niku seneng Pak. Nek ngomong-ngomong masalah dunia niku seneng banget. Nggih napa nggih? Berbicara masalah mobil baru, rumah baru, remen napa mboten? Bojo baru. Seneng Pak. Paling enak niku. Akhirnya Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina, enggak masalah.
Kamu bicara masalah harta benda, kekayaan, kamu tidak masalah. Liman ittaqa, khusus bagi orang yang bertakwa. Jadi harta kekayaan di tangan orang yang bertakwa, di tangan orang yang beriman, selamat. Donya brono ingkang kata, dicepeng kalian yang mukmin, yang ingkang takwa, selamat Pak. Tapi donya brono di tangan orang yang tidak beriman, kita damel napa kita? Nawa? Togel. Kau ono togel Pak. Ini Pak ya. Jadi la ba'sa bil ghina. Kamu nggak masalah bicara masalah ghina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu yang penting sehat. Yang penting sehat. Jadi Masya Allah, sehat ini sangat-sangat penting. Karena dengan sehat itu kita bisa beribadah. Makanya Bapak, kalau ada keluarga kita sakit, kalau ingat Imam Bukhari. Imam Bukhari pada saat masih kecil itu buta, tiba-tiba buta matanya. Ketika dia masih kecil, bapaknya sudah nggak ada. Dia dididik, dirawat sama ibunya. Dia punya saudara, punya kakak. Tapi ketika masih kecil tiba-tiba buta. Ibu niku mau ndonga ngeten. Karena Bukhari itu kan namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Bapaknya Bukhari namanya Ismail, bapaknya Ismail namanya Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Lah, wekdal niku ibune mung donga, ya Allah, panjenengan paringi anak kula supados saged ningali, supados saged membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan bisa menghafal hadis-hadis Nabi-Mu. Coba. Dados ndonga niku sing sae niku buntute niku, Pak. Ya Allah, panjenengan paringi supados bojo kula saged sehat. Panjenengan paringi bojo kula sakniki sakit supados sehat, supados saged momong putu. Niku kathah niku, Pak. Nek cukup momong putu ngono kathah niku. Tapi kalau istri kita sakit, doanya yang terbaik, ya Allah sembuhkan istriku ya Allah supaya bisa beribadah. Nah, buntutin itu yang penting, ya. Jadi sehat itu penting, Pak. Panjenengan mboten sehat, mboten saged ngriki. Nggih napa nggih? Nggih. Masih udan, Masya Allah. Niki sing kula remeni yang resik, Pak. Guyub. Saestu kula mboten ngecap panjenengan. Yang resik itu guyub. Ketika ada orang sakit di rumah sakit, subhanallah, guyub, ndongaaken guyub, gotong royongane guyub, subhanallah. Saya ada di desa saya, ada di Probolinggo, tidak satu bukan seperti Dirsik. Terus terang mawon, ya, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nikah. Jadi kalau wau kan diudani, kalau eling-eling diudani, biasanya diudani ini sing seneng sing lanang apa sing wedok? Kan mau kan diudani tau. Adib. Nah ya wis. Nyambung berarti. Kula nih suwe-suwe nggih mboten enak, Pak. Mboten enak saaken Adib. Kuwatir bojone sing ndukur niku katmang gak mari-mari ngomong apa ae Ustaz. Hati nanti, Pak. Karena saya juga setelah ini saya kepingin besok ponakan saya sakit di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Setelah 2 minggu yang lalu vaksin, tiba-tiba perutnya sakit dan sekarang nggak bisa berjalan. Mohon maaf, bukan karena vaksin, karena ini masih dalam penelitian, bukan karena vaksin. Khawatir nanti ngomong atau kok membawa fitnah, tidak, karena ini masih dalam penelitian. Masalahnya apa gitu? Karena nggak punya sakit, tiba-tiba begitu. Jadi saya nanti melihat itu dan mudah-mudahan nggak lama ya. Nikah itu ibadah, Pak. Mboten wonten ibadah sing paling enak kejawi namun nikah. Haji butuh dana banyak, Pak. Napa malih 2 tahun iki ditunda. Salat imamnya rada suwe titik jenengan geremeng. Pegel gitu, Pak. Salat tarawih kok imam gak hafal-hafal tau, panjang sekali. Napa malih? Nikah ini paling enak, Pak. Nikah ini ibadah yang paling enak.
Mangkane kata tiang sing kepengin nikah terus. Sebab nikah niku enak, kepengin nikah gitu, Pak. Dip. Iya piye, Dip? Enak apa ora? Oh, enak kan? Makanya gak biyen-biyen gitu paling ya. Kula ndongaaken mugi-mugi sing dereng nikah cepet-cepet nikah. Jeneng namini, Pak. Sing dereng nikah cepet-cepet nikah. Sing ditinggal bojone cepet-cepet golek maneh. Luqman bin Jabal, sahabat Luqman bin Jabal, ketika 2 orang istrinya meninggal gara-gara kena wabah, belum dimakamkan itu, Pak, dia bilang sama anaknya, nak, golekno aku wong wedok. Loh, apa gimana, ini kan belum dimakamkan, saya takut kalau saya dipundhut karo Allah, dipundhut menyanggusi Allah dalam kondisi membujang. Jadi cepet-cepet si membujang, cepet-cepet nikah ya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Menikah itu Masya Allah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Saya hanya ingin bicara dengan Mas Adib maupun yang lainnya. Adib kemarin yang menikah jam 9, iya, jam 9 saya lancar, Pak. Nah, katanya tadi gitu, saya lancar sekali, tidak salah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Azizah dengan mas kawin 1 miliar dibayar kontan. Loh, begitu. Artinya dengan nikah begitu, nikah itu kan mitsaqon ghalidho, Pak. Mitsaqon ghalidho. Mitsak itu apa? Janji. Ghalidho itu berat, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang suci, perjanjian yang luhur. Itu ada 3 tempat di Al-Quran. Setunggal Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat sumpah kepada Nabi dan Rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah SAW, dengan mitsaqon ghalidho. Allah mengangkat sumpah dengan Bani Israel. Di atas kepala Bani Israel itu ada gunung Tursina dengan kata-kata mitsaqon ghalidho. Dan yang ketiga, Allah mengangkat sumpah ketika ada 2 orang hambanya melakukan nikah dengan kata-kata mitsaqon ghalidho. Karena itu pernikahan ini sesuatu yang berat. Pernikahan itu sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan persoalan yang ringan, Pak, di hadapan Allah. Hanya dengan kata-kata qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, singkat, menghalalkan yang dulunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernikahan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu kalau kita ingin nikah, kalau kita sudah niat nikah, maka tujuan nikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu, Pak? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kata-kata sakinah itu apa? Tenang, tentram. Ada banyak arti. Sakinah itu yang pertama tenang dan tentram. Makanya kalau orang Arab nanti tanya sama Ustaz Ayat, orang Arab kalau tanya dari mana, rumahnya di mana, aina taskun, artinya di mana alamatnya, di mana rumahnya. Artinya dari rumah itulah dia mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Jangan sampai kita setelah nikah ini justru seneng ngeluyur. Kalau kita kepingin pulang, berarti benar-benar suami istri itu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sempurna. Supaya sakinah bagaimana? Harus ada transparansi. Transparansi itu apa? Antara suami istri tidak boleh ada yang dirahasiakan. Mohon maaf, Pak. 3 hari yang lalu saya mendapatkan panggilan di pengadilan agama. Ada seorang wanita menggugat suaminya untuk pembatalan nikah. Coba. Bukan cerai, bukan. Pembatalan nikah. Saya kaget karena saya termasuk turut termohon. Suaminya termohon, saya turut termohon karena saya mengeluarkan surat nikah, saya yang mengeluarkan. Persoalan apa? Mungkin panjenengan kepengen tahu. Persoalannya apa? Suami ini pun menikah mboten saged jumeneng.
Paham kira-kira? Suaminya itu tidak bisa berdiri. Mboten karena stroke, Pak, mboten, Pak. Mbok tasik dereng jelas kira-kira. Ketika dimediasi, Mbak, sampean sudah positif mau mengajukan pembatalan nikah gara-gara suami sampean. Iya, Pak, siap. Saya sudah siap. Saya sudah pas. Saya batalkan pernikahan ini. Loh, kan kasihan suaminya. Kenapa nggak dibawa ke dokter? Kenapa nggak diobati? Kan bisa. Ternyata bukan persoalan diobati oleh dokter, oleh ini dan itu, bukan, Mbak. Ternyata si laki-laki ini senang dengan laki-laki. Masya Allah, Pak, subhanallah, laki-lakinya ganteng betul, Pak. Tapi ada kejiwaan yang konslet. Masa laki-laki senang dengan laki-laki? Padahal Allah katakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodoh. Ada matahari, ada rembulan. Ada langit, ada bumi. Iya kan? Ada laki, ada perempuan. Makanya kalau laki-laki senang dengan perempuan itu wajar. Tapi kalau laki-laki senang dengan laki-laki itu kurang ajar, Pak. Loh, ada nggak di sini laki-laki senang dengan laki-laki? Ada nggak wanita senang dengan wanita? Dan itu terjadi, saya nikahkan kemarin, Pak. 5 bulan yang lalu, tepat tanggal 26 Desember 2020 saya nikahkan. Saya nggak tahu, Pak. Maka saya harus cek fisik, kan nggak mungkin, Pak. Dicek fisiknya dulu, nggak mungkin, Pak. Setelah dinikah gitu ya, terus dibawa jarak 1-2 bulan, dibawa ke Bandar Lampung karena suaminya kerja di Bandar Lampung. Dibawa ke sana, namanya suami istri, Pak. Kalau nggak ada gitu, kira-kira gimana kira-kira? Istrinya ngajak masih ngeles, istrinya ngajak katanya capek, istrinya ngajak untuk beribadah nggak mau. Lama-lama ya jengkel istrinya, Pak. Jauh-jauh dari Probolinggo ke Bandar Lampung, Sumatera. Ya jengkel, akhirnya dibawa diperiksakan ke psikiater. Ternyata suaminya ini mengalami apa? Ini loh, mengalami, oh iya, ngomong kok nggak enak ini. Kelainan. Ya, kelainan. Jadi setelah ditanya, gimana, Mas? Ya sudah, Pak, memang kenyataannya begitu. Jadi suaminya datang dari Bandar Lampung ke Probolinggo di pengadilan. Di mana, Mas? Istri sampean mau menggugat supaya pembatalan. Iya, siapa? Nggak apa-apa. Memang kenyataannya begitu. Loh, gimana kira-kira? Makanya kayak begini nih salah asuh, Pak. Makanya kalau anak kita masih kecil, laki kok seneng itu boneka, seneng, terus pokoknya senengane wong wedok, hati-hati, Pak, hati-hati. Ya. Jangan sampai ya anak keturunan kita seperti kaumnya Nabi Lut, ya. Jangan sampai, dan kenyataannya itu ada. Nah, jadi suami istri harus transparan kalau ingin keluarganya sakinah. Transparan itu jangan ada yang ditutupi. Makanya kalau punya HP, tandanya ya, Mas, tandanya mohon maaf. Kalau panjenengan nggak ada bojo, kok sing wedok niku HP niku salat dikandongi, mangan dikandongi, nang kamar mandi dikandongi, hati-hati nih. Biasanya ngoten ku silanang napa sing wedok? Pun terang-terangan mawon. Biasanya ngoten silanang napa itu? Aduh ae nggih. Nah, ini repot. Bojo sampean sing ngoten umpamane karena ketularan, sampean ya ngoten. Gitu ya. Masya Allah. Bapak dan saudara sekalian, jadi rumah tangga itu banyak rusak gara-gara ini, Pak. Rumah tangga rusak itu gara-gara ini. Sekarang ini saya baca di detikcom, angka perceraian di Indonesia 1 jamnya itu 58 angka perceraian, Pak. Nggak ngenes, ah. 1 jamnya itu 58 angka perceraian. Salah satu di antaranya gara-gara ini, Pak. Tengriki nopo mawon saged njenengan tingali. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan saudara sekalian, jadi rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah memang harus ada transparansi. Jangan sampai ada yang ditutupi. Yang kedua, Nanda Adib, ingatlah bahwa sesungguhnya tugas berat Anda ku anfusakum wa ahlikum naroh. Ajak istrimu dan keluargamu nanti terjauh dari neraka. Jangan sampai masuk neraka. Inilah tugas berat kita, Pak. Tugas berat kita. Karena itu ketika istri kita nggak sholat, istri kita tidak taat sama Allah, nanti yang pertama kali dimintai tanggung jawab oleh Allah adalah suami. Kenapa? Karena suami itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu qawwam, pemimpin, pengayom, pendidik rumah tangganya. Kalau suaminya ajak lurus, mantep, madep dengan negosiasi Allah, insya Allah istrinya juga ikut. Ya. Karena itu Nanda Nur Azizah, suamimu itu innama huwa jannatuki wan naruki. Sesungguhnya istrimu, suamimu itu surga dan nerakamu ada di dalamnya. Artinya kalau kalian taat kepada suami, jaminannya surga. Kalau tidak taat sama suami, neraka tempatnya. Sampai Rasul mengatakan gitu. Jadi suami itu adalah surga dan nerakamu. Sampai Rasul mengatakan, andai kata aku boleh diperintahkan agar manusia menyembah kepada selain Allah, maka akan aku perintahkan para istri itu menyembah kepada suaminya. Sampai kayak begitu. Tapi itu tidak boleh. Artinya bahwa berapapun hebatnya istri, perintah sang suami wajib ditaati kecuali satu, ketika perintahnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanda Adib dan Nanda Nur Azizah, jadikanlah rumah tangganya nanti rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Karena dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah anak-anak keturunan nanti akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan berharap anak-anak kita menjadi anak soleh dan solihah kalau rumah tangganya berantakan, itu tidak mungkin. Karena itu mari kita doakan, ya, kita doakan Nanda berdua, mudah-mudahan. Belum doa katanya ini dulu apa? Anunya sumbangan, bukan sumbangan apa? Jalan dulu ada. Oh iya. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sambil panitia melakukan tugasnya, saya lanjutkan. Setelah itu terus saya doakan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya Nanda Adib, biar panitia jalankan, saya akan ngomong kepada Nanda Adib. Kalau saya ngomong terus, panjenengan sibuk dengan apa yang disampaikan. Saya hanya ingin ngomong kepada Nanda Adib sama Nanda Nur Azizah. Kepingin kan rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Iya. Karena itu taati orang tua. Taati orang tua, dan orang tua itu ada 3. Nanda Nur Azizah, Nanda Adib, orang tua itu ada 3. Yang pertama, bapak ibu kamu, bapak ibu biologis kamu. Kalau Mas Adib, Bapak Haji Abdul Karim, dan ibu itu ibu kamu. Yang kedua, bapak ibu mertua kamu itu juga ibu kamu, itu juga orang tua kamu. Yang ketiga, yang disebut orang tua adalah siapapun yang dituakan di sini. Ada ustadz, ada kiai, ada Pak Mutin, ada Pak RW, ada Pak Polo, itu juga orang tua kita. Makanya kalau kita kepingin keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, taati mereka itu. Taati mereka itu, jangan lupakan itu, ya. Insya Allah rumah tangga Nanda nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Siapapun di antara kita, apa itu pengantin baru atau pengantinnya sudah lama, tidak ada yang kita inginkan kecuali itu, ya. Makanya doa orang tua itu amat sangat makbul. Demikian pula sebaliknya, rata-rata rumah tangga kita nggak berkah karena kita sering bermasalah dengan orang tua. Kenapa ya? Harta ada,
harta banyak, rumah mewah, kendaraan ada, tapi kenapa kok terasa nggak berkah? Ayo kita petani awake dewe-dewe. Jangan-jangan kita pernah bermasalah dengan orang tua kita. Jangan-jangan kita pernah bermasalah dengan orang tua kita. Gara-gara warisan umpamanya, orang tuanya katut, ampun ngantos, ya. Makanya ayo kita petani awake dewe-dewe. Mungkin kita pernah berbuat salah sama orang tua, minta maaf. Karena dengan minta maaf kepada orang tua, kemudian orang tua ridho Allah fi ridhol walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Sekali lagi, mudah-mudahan semua yang hadir ini rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada agama, serta taat kepada kedua orang tuanya. Dan Nanda Adib dan Mbak Nanda Nur Aziza, mudah-mudahan pernikahannya kemarin diberkahi oleh Allah SWT, dan rumah tangganya kelak dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma alif bainahuma wa kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatul mu'minin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang tak terhingga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.